Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP dan A400. Pagi itu, udara di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma terasa berbeda. Bukan sekadar pagi biasa yang datang dengan rutinitas deru mesin pesawat dan lalu lalang seragam loreng. Ada tegangan yang berbeda. Tegangan antusiasme, kebanggaan, dan kesadaran sejarah yang menyelimuti seluruh apron landasan. 6 sosok gagah berwarna abu-abu metalik berdiri berjajar rapi, membisu namun penuh wibawa. Itulah Rafale, Jet Tempur Multi-Role Combat Aircraft, MRCA, buatan Dassault Aviation, Prancis yang hari ini resmi berpindah tangan ke pangkuan Tentara Nasional Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi menjelang pukul 10 WIB. Tak ada basa-basi berlebihan. Dengan langkah tegap khas purnawirawan jenderal yang kini memegang tampuk kepresidenan, ia langsung menuju barisan pesawat. Momen yang ditunggu pun tiba. Prabowo mengawali prosesi dengan melepas tirai logo Skadron Udara 12 di bagian depan badan pesawat Rafale. Sebuah gestur yang sederhana, namun syarat makna. Sebuah pengumuman kepada dunia bahwa pesawat-pesawat ini bukan lagi milik katalog pengadaan, melainkan kekuatan nyata yang siap mengudara membela kedaulatan Indonesia. Prosesi tidak berhenti di situ. Setelah membuka tirai, Prabowo melanjutkan dengan penyiraman air bunga ke bagian moncong pesawat Rafale. Ritual yang memadukan tradisi dengan semangat modern ini memberi nuansa sakral pada seremoni yang sesungguhnya adalah peristiwa strategis berskala nasional. Kemudian, kunci pesawat diserahkan secara simbolis oleh Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, yang selanjutnya meneruskannya kepada Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marsikal TNI M. Tony Harjono. Rantai komando yang jelas dan tegas. Dari tangan Presiden ke Panglima, lalu ke angkatan yang akan mengoperasikannya langsung di garis terdepan. Paket lengkap dari Prancis. Bukan sekadar pesawat. Yang membuat hari ini terasa luar biasa, bukan hanya karena 6 jet tempur itu. Prabowo hari ini menyerahkan apa yang bisa disebut sebagai ekosistem pertahanan udara yang komprehensif. Sebuah sistem yang dirancang tidak hanya untuk terbang, tetapi untuk mendominasi dan mengontrol ruang udara. Secara rinci, yang diserahkan meliputi 6 pesawat tempur Dassault Rafale, 4 pesawat angkut Dassault Falcon 8X, 1 pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, radar GCEGM-4, rudal Air-to-Air Beyond Visual Range (BVR), dan Smart Weapon AESM Hammer yang merupakan bagian dari sistem persenjataan Rafale itu sendiri. Mari kita bedah satu persatu apa arti semua ini bagi pertahanan Indonesia. Rafale, si ilang multiperan. Rafale bukan pesawat biasa. Jet tempur buatan Dassault Aviation ini adalah salah satu pesawat tempur generasi 4,5 paling canggih yang beroperasi di dunia saat ini. Ia mampu mengemban berbagai misi sekaligus. Superioritas udara, serangan darat, pengintaian, hingga proyeksi kekuatan nuklir dalam versi yang dioperasikan Angkatan Udara Prancis. Dengan 6 unit yang kini resmi menjadi bagian dari Skadron Udara 12. Indonesia tidak hanya menambah koleksi alutsistanya. Indonesia memasuki liga yang berbeda, Falcon 8X, sayap diplomatik dan strategis. 4 unit Dassault Falcon 8X yang diserahkan berperan sebagai pesawat angkut eksekutif strategis berkecepatan tinggi. Pesawat bermesin 3 ini mampu terbang jarak jauh dengan kecepatan mendekati kecepatan suara, menjadikannya andalan untuk mobilitas pejabat tinggi negara dan operasi-operasi strategis yang membutuhkan kecepatan respons tinggi. Airbus A400M Atlas MRTT, raksasa logistik udara. 1 unit Airbus A400M Atlas MRTT hadir sebagai tulang punggung logistik udara strategis. Pesawat angkut militer besar ini mampu mengangkut personel, kendaraan tempur, hingga berfungsi sebagai pesawat pengisian bahan bakar di udara. Aerial refueling. Kehadiran A400M secara signifikan memperluas jangkauan operasional TNI AU.
termasuk kemampuan untuk mendukung operasi di kawasan perbatasan yang jauh sekalipun. Rudal Meteor dan ASM Hammer, taring yang sesungguhnya. Jika Rafale adalah elang, maka rudal Meteor dan Smart Weapon ASM Hammer adalah cakarnya. Rudal BVR Meteor merupakan salah satu rudal udara ke udara jarak jauh paling ditakuti di dunia saat ini, mampu menghancurkan target musuh bahkan sebelum si target menyadari keberadaan Rafale. Sementara ASM Hammer adalah senjata pintar presisi tinggi untuk serangan darat. Keduanya menjadikan Rafale yang dimiliki Indonesia bukan sekadar pesawat besi cantik, melainkan platform tempur yang betul-betul mematikan. Radar GCE GM403, mata yang mengawasi langit. Melengkapi semua itu, radar Ground Control Intercept GCE. GM403 hadir sebagai sistem komando dan kendali yang memungkinkan TNI AU melacak, mengidentifikasi, dan mengarahkan pesawat tempur untuk mencegat ancaman. Radar ini adalah otak yang menghubungkan semua elemen menjadi satu sistem pertahanan udara yang terpadu. Usai seremoni penyerahan, Prabowo juga meninjau langsung seluruh alutsista di lokasi, mulai dari masuk ke kokpit Rafale, memeriksa Smart Weapon Hammer, rudal Meteor, hingga meninjau radar GCI GM403. Seorang presiden yang paham betul apa yang ia serahkan. Bukan hanya simbol, tetapi instrumen nyata pertahanan negara. Wajah-wajah penting di balik momen bersejarah. Seremoni sepenting ini tentu tidak dihadiri sembarangan orang. Mendampingi Prabowo dalam penyerahan alutsista ini antara lain Menlu Sugiono, Mensesnek Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Menhans Jafri Sjamsoedin dari jajaran Kabinet Merah Putih. Turut hadir pula Menko Polkam Jamari Caniago, Seskap Teddy Indrawijaya, dan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Sementara dari unsur TNI, hadir Wakil Panglima Jenderal Tandio Budi Revita. Dari unsur DPR, tampak hadir Ketua Komisi N Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi N dari fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono. Kehadiran Wakil Rakyat dari Komisi Kwar yang membidangi pertahanan ini menjadi sinyal bahwa pengadaan alutsista ini merupakan proyek yang mendapat dukungan penuh lintas lembaga negara. Kehadiran Menlu Sugiono pun menarik untuk dicermati. Pengadaan Rafale dari Prancis bukan sekadar transaksi jual-beli persenjataan, melainkan bagian dari peta besar diplomasi pertahanan Indonesia di panggung global. Hubungan strategis dengan Prancis yang terus diperat membuka pintu-pintu kerja sama lain yang jauh melampaui sekadar pengiriman pesawat. Di hadapan deretan pesawat tempur dan para pejabat tinggi negara, Prabowo berbicara bukan dengan nada arogansi kekuatan, melainkan dengan ketegasan seorang negarawan yang memahami kompleksitas dunia. Kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas. Jaminan bahwa kita bisa berdaulat, ucap Prabowo. Kalimat itu ringkas namun berat. Di baliknya tersimpan kekhawatiran yang tidak hanya dirasakan Indonesia, tapi seluruh negara-negara berkembang yang berada di kawasan strategis, namun kekuatan pertahanannya selama ini dianggap tidak sebanding dengan posisi geografisnya. Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sepanjang lebih dari 54.000 kilometer, dan posisi yang mengapit jalur pelayaran tersibuk di dunia membutuhkan kekuatan udara yang sepadan. Prabowo menegaskan bahwa penambahan alutsista ini diambil semata-mata dalam rangka menjaga wilayah teritori Indonesia, bukan untuk kepentingan lain.